Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, teman-teman sekalian. Kembali lagi di mata kuliah multimedia ya. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas mengenai titling atau pemberian judul pada video kalian. Nah, kenapa perlu diberikan titling? Sebenarnya supaya informatif dan lebih menarik aja sih. Oke, titling itu bisa dilakukan langsung di Adobe Premiere. Itu bisa dilakukan, tapi untuk customisasi di Adobe Premiere itu tentunya juga sangat terbatas. Animasinya ada, tapi animasi preset kalaupun ada, itu download preset dari luar dan mungkin nggak semua versi Premiere-nya itu cocok. Oke, langsung saja kita buka project kemarin ya. Kemarin kan eh, kalian udah belajar soal bagaimana melogikakan gambar. Lalu tugas yang kedua belajar cara scoring sama sedikit ngatur-ngatur net sound-nya supaya net sound-nya itu nggak over. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan ngasih judul di video ini. Oke. Coba kita preview sebentar ya. Kira-kira kemarin untuk videonya kalau dari saya itu seperti ini. Hmm, Oke. Eh, masih rada kurang sih. 8 9 shoot 9 kan yang ini. Oh, oke. Jadi ternyata di scene shoot 11 ini dia sepertinya lebih cocok kalau di scene shoot 11 ini sepertinya lebih cocok kalau dijadikan cutscene selanjutnya dari eh scene berapa nih? Shot 7 ini. Dia kan adegan terakhirnya kan ini. Berarti kita cari yang dia menghadap ke sini memegang selang bensin. Mungkin bisa di ini udah 3 detik. Hmm, nggak cocok sih. Soalnya scene terakhirnya dia jauh dari mobil, jadi udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Oke, cukup seperti ini aja. Kita cek ulang. Ternyata masih ada shot selanjutnya.
Ini bisa dijadikan shot untuk pengganti ini ya, untuk bridging di shot ini ya. Nah, kalau di shot ini kan dia sini nih. Nah, ini kelihatan jumping nih. Ini kan pintunya nutup, sementara yang ini buka. Ngebuka pintunya. Oke. Berarti bisa dijadikan dari sini itu ke arah Nah, kita ambil dari sini ke sini. Coba ya. Kita unlink. Lalu speed durationnya kita balik. Karena kelihatan jumping, gambarnya kita gedein. Untuk membesarkan gambar, misalkan gambar kalian nih di double klik di sini nggak bisa, ini kan nggak bisa nih. Coba ini dikecilkan di 75%. Tetap nggak bisa. Kalau nggak bisa, atur ukurannya itu dari sini. Kalian misalkan mau ngecilin, misalkan footage kalian itu terlalu gede atau terlalu kecil. Nah, cara gedenya gimana? Cara gedenya lewat sini. Klik footage yang mau di edit, kemudian di efek control di sini nih. Efek control, tek, klik lagi. Nah, scale-nya gedein. Bakal pecah sih. Cuman mau gimana ya? Soalnya logik apa? Dia kelihatan jumping gitu. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Gambar yang tadi kita balik itu akan jadinya seperti ini. Nah, di sini jumping juga karena emang footage-nya sih ini rambutnya turun. Di sini dia rambutnya diikat nih. Gimana ya? Ya udah nggak apa-apa. Poin yang mau saya sampaikan adalah bikinlah sekreatif mungkin logika gambar kalian. Gimana caranya footage itu bisa menyatu? Entah itu di reverse, entah itu di zoom in, di zoom out. Gimana caranya biar jadi postingan yang natural gitu shotnya. Kesampingkan dari jumping rambut ini ya, coba ya kita analisa per cut-nya. Mulai dari dia meletakkan bensinnya, saya mengambil memang rada kurang ini sih. Cuman ya kurang lebihnya seperti itulah. Mungkin bisa dikecilkan lagi, jangan terlalu. Malah nggak kelihatan ini ya. Oke, segini cukup. Ops.
kita cut di sini, kita delete, seret ke sini. Nah, ini anggaplah sudah jadi satu scene film. Anggaplah seperti itu. Set, ini dirapiin, ini diseret ke sini. Oh iya, ada tips untuk misalkan menghaluskan sound cuttingan. Ini kan kelihatannya jomplang nih, ya kan? Kita klik. Caranya gimana? Untuk biar suaranya halus, arahkan kursornya ke sini sampai kursornya jadi berubah seperti ini. Kemudian klik kanan, apply default transition sampai muncul kotak kuning seperti ini. Lalu kita play coba. Kalau masih jomplang lagi, kita cek lagi per bitnya. Kira-kira bit mana yang rada nyambung untuk di ini kan, di apply kan. Nah, ini kita cari coba di sini. Kita delete. Bukan di sini. Nah, ini kan hampir sama nih. Potong di sini. Oke. Kita apply. Mungkin coba kecilkan sedikit. Masih. Coba sekitar sini. Nah, di sini. Kalau nggak diperhatiin benar-benar, ngulang kan, teng 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 teng, tapi udah rada halus. Itu sudah cukup lebih baik. Oke, coba kita previewkan ya. Mulai dari awal. Oke, cukup. Nah, sedikit mempercantik detailnya. Kita turunin aja, kayaknya emang soundnya terlalu kenceng ya. Kita turunin level soundnya. Ingat ya, turunin level sound, gedein ininya. Arahkan kursor kalian ke sini, ke sini. Misalkan kalian taruh backsoundnya di sini ya, ke sini, lalu scroll ke atas. Itu akan ngegedein dan akan kelihatan spektrum apa namanya,
inilah, lupa saya namanya apa nih. Oke, yang ini udah, misalkan ada shot yang pengen kalian kontrasnya naikin atau turunin, itu bisa banget pakai klik footage-nya dulu yang mau diedit. Apapun kegiatan yang mau ngedit footage, klik footage yang dimaksud. Nah, kemudian di efek control. Klik footage-nya di efek control. Nah, bisa dimain-main di sini nih. Ini untuk masking. Ini untuk audio effect. Ini untuk motionnya. Ya digedein, diposisiin di kanan kiri. Oke. Diputar juga bisa, rotasi. Anchor point itu untuk ke panning sih. Nanti nggak usah, flickernya nggak usah. Oke. Wah, ini ganggu banget sih. Misalkan nih, kalian ngerasa yang shot ini kayaknya kurang cerah nih. Kita bisa ke jendela efek, kemudian di video efek, kemudian di bisa di adjust, itu bisa. Atau saya biasanya pakai color correction, brighten contrast. Atau enggak, ini kan banyak nih. Bisa kalian explore sendiri ya, silahkan. Kalau biasanya saya brighten contrast di seret aja ke klipnya, diseret, taruh ke klipnya. Oke, maka di jendela efek control itu akan muncul efek break and contrast seperti ini. Nah, kalau misal kalian mau menonaktifkan efeknya, diklik aja. Tak. Nah, ini kan ada tulisan nih, toggle the effect on or off. Nah, kenapa nggak ada perubahan? Karena efeknya kan belum diotak-atik nih. Nah, ini baru bisa nih. Set. Mungkin brightness dibikin segini, kontrasnya dibikin segini. Kalau desain nonaktifin, nah kan. Nah, kalau misalkan mau yang advance lagi, pakai color nih. Ini untuk color grading video. Sebenarnya tutor color grading video sih, kalau PC kalian nggak terlalu tinggi ya speknya, saya saranin sih jangan, karena color grading itu lumayan berat sebenarnya. Kalau nggak perlu-perlu banget, jangan. Tapi kalau misal kalian yakin PC kalian kuat, go ahead, silahkan. Dan tutorial color grading itu banyak banget. Kalau kalian nggak mau ribet, pakai yang biasa-biasa aja di sini. Di color correction, brightness, bisa di apa namanya, explore sendiri. Ini efeknya banyak banget ya. Masing-masing punya fungsinya sendiri sih. Intinya sih kalau untuk basic, efek yang harus harus diketahui itu di adjust, blur and sharpen, kemudian di color correction. Itu untuk memperbaiki kualitas gambar, setidaknya jadi lebih enak dilihat. Tapi kalau misal memang footage-nya banyak noise, ya mau nggak mau harus take ulang, karena kalau video satu banyak noise, video dua nggak ada noise, itu malah jomplang gitu, jadinya jelek. Kalau di sini sih fungsinya untuk memperbaiki aja sih, memperbaiki sedikit, tapi tidak merestorasi video jadi lebih baik. Bisa, tapi gimana ya? Kita belajar yang ini dulu sih, yang basicnya dulu aja ya. Kita belajar basicnya dulu aja. Oke, klipnya misalkan kalian rasa udah oke nih, udah oke, tinggal dikasih title, bisa banget. Caranya gimana? Ini kasih ruang dulu buat title. Caranya dengan apa namanya?
select dulu semua ininya, semua footage-nya yang ada di apa namanya eh, bawah ini, kemudian seret ke belakang untuk memberi ruang ke footage-nya ini, footage titlingnya. Kemudian tutup dulu aja. Ada banyak cara memberi title, bisa langsung title, new title, atau bisa lewat sini klik kanan, new items, title. Terserah mau yang mana. eh Bisa di sini deh. Nah, ini nanti ketika kalian membuat title baru, titlenya itu otomatis akan menyesuaikan dari apa namanya, eh bentar bentar, dari project kalian. Dari project kalian, dia akan otomatis menyesuaikan dari ukuran project kalian, ukuran resolusi dari project kalian. Misalkan ini karena ini footage-nya adalah resolusinya hanya 320 kali 240 dengan 29,97 atau 30 frame per second, dia otomatis akan mengenerate sesuai dengan eh, apa namanya resolusi dari video project kalian. Kasih aja title film bensin, coba ya, title film bensin. Nah, ketika kalian pencet enter, nanti akan keluar jendela title seperti ini. Nah, kenapa kosong? Karena playheadnya ada di depan. Kalau misalkan playheadnya saya geser ke sini, di sini saya double klik. Nah, muncul gambarnya sesuai dengan playheadnya yang ada di sini. Gitu. Oh iya, kalau mau mengedit titlenya, misalkan kalian bikin title terus lupa kepencet, keluar nih jendelanya. Kalian mau masuk lagi ya tinggal di double klik aja titlenya. Double klik, tak. Nah, kita akan eh, maka jendela pop up untuk ngedit title itu akan muncul. Nah, ini akan langsung kursornya jadi seperti ini ya. Kursornya akan jadi seperti ini. Kalian bisa langsung arahkan, misalkan arahkan di pojok. Biasanya kalau film-film tahun 80 90-an titlenya itu di pojok sini atau enggak di tengah gede sini, warnanya kuning. Biasanya kan gitu. Biasanya gitu. Oke, diklik aja nanti akan muncul kursor bar seperti ini. Kita akan coba isi siapa ya? Santi isi bensin. Nah, ini judul filmnya deh, Santi isi bensin. Nah, untuk ngedit ukurannya ini kalian bisa langsung di apa namanya? Kecilkan langsung lewat apa namanya kotak ini, atau untuk lebih presisinya kalian bisa atur dari title properties di sini. Bisa kalian kecilkan lewat ini, bisa lewat ini juga bisa, tapi kalau saya sih biasanya langsung sih font size nya ini bisa. Kalau saya biasanya langsung saya klik yang pojok ini terus saya tekan shift supaya nggak berantakan, supaya apa dia lebih presisi aja sih, lebih 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 rapi. Bensin. Nah, Santi isi bensin. Oke. Ini kan warnanya putih nih. Gimana caranya ngerubah warnanya jadi kuning? Kita scroll aja ke bawah sampai nemu fill. Fill itu adalah istilahnya warna isinya ini deh, warna isi teksnya. Kan colornya adalah putih, kita bikin jadi kuning terang. Biasanya dia kuning yang ini nih. Nah, set sini. Jadilah title Santi isi bensin. Oke, kalian bisa ngerubah apa istilahnya
Fontnya itu lewat sini atau bisa juga di sini, terserah yang mana. Kalian bisa download font, misalkan font yang kalian cari itu nggak ada, untuk ini aja sih, apa namanya, untuk referensi aja. Misalkan kalian nyari font jenis ini kok nggak ada, kalian bisa download, bisa diinstal langsung fontnya, nanti otomatis fontnya akan mengenerate ke sini. Nah, ini adalah eh, jendela properties untuk typing title ya. T ini untuk ngetik. Kalau T ke bawah ini nanti tulisannya jadi vertikal. Santi isi bensin. Nah, itu tulisannya jadi vertikal tuh. Cuman saya nggak mau vertikal, saya maunya horizontal aja. Nah, ini adalah dia akan bikin area area type. Nih. Kalian yang pernah ngoperasiin Microsoft Word pasti tahu lah fungsi-fungsinya ini. Kemudian ini path type, kalau misal kalian mau tulisannya nggak lurus kayak gini, mau dibikin sedikit mencong mungkin begini. Kemudian setelah dibikin pathnya, kita ketik sininya, tak, Santi isi bensin. Nah, nanti tulisannya akan jadi seperti ini ya. Kayaknya lucu diginin sih. Alay-alay gitu. Oke, misalkan nih fontnya kurang jelas, saya mau kasih garis di luarnya nih. Pakai apa? Karena ini tadi fill, kita cari yang strokes-nya di inner strokes. Inner stroke itu yang di luar, yang di dalam. Outer stroke itu yang di luar. Nah, karena saya mau tulisannya ada garis tepi berwarna hitam, outer stroke-nya saya add. Nah, jadi lebih kelihatan gitu. Sati isi bensin. Nah, ini tadi path-nya kan kita mau bikin muter-muter gini ya. Gimana caranya kalau misal path-nya mau saya rubah? Klik aja yang ini, yang untuk eh ngerubah anchor point-nya. Kemudian kita klik dulu. Nah, kita klik dulu ya yang mau kita edit, misalkan ini. Terus kita edit nih. Nah, otomatis dia akan jadi seperti ini. Saya mau tulisannya gimana ya? Waduh, lebih berisi. Wow. Ya itulah, silahkan dieksplor sendiri. Ini fungsinya juga untuk ini sih, untuk apa, rectangle untuk ini sama kok, sama kayak Photoshop. Silahkan dieksplor sendiri. Oke, setelah kita selesai bikin, gimana cara menganimasikannya? Ini kan title yang still. Ini title yang still. Title still itu seperti apa? Eh, Misalkan kalian udah bikin seperti ini, udah nih, close aja. Ini kan udah jadi. Kalian bisa drag langsung ke sini. Still itu dia cuman tulisan diam aja kayak gambar. Kalau mau gerakinnya ini, itu lewat software namanya Adobe After Effects. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menganimasikan title lewat After Effects. Jadi, mohon besok software After Effects-nya diinstal kalau bisa yang sesuai sama versi Adobe Premiere. Misalkan Adobe Premiere kalian versinya adalah versi CS5, cari Adobe After Effects CS5 juga.
Karena apa? Karena untuk mindah-mindah projectnya biar dia kompatibel. Karena kalau misal Premiere kalian CS3, terus Adobe After Effects-nya itu CS6, kadang itu nggak kompatibel, nggak mau diimport. Kalau udah jadi video sih mau, tapi kalau import project itu bisa nggak mau. Nah, kenapa harus import project? Karena suatu ketika misalkan ini adalah formatnya After Effects. Kalau kalian mau ngedit itu nggak usah bikin ulang dari awal, tapi edit di After Effects-nya otomatis dia akan ngelink, otomatis akan ganti sendiri di sini. Sesuai sama edit yang yang kalian edit di After Effects. Oke, seperti itu ya. Nah, ini karena tadi kita terlalu lebar ngasih jaraknya, gimana cara buat ngerapihinnya lagi? Klik di ruang sepinya, ripple delete. Tak. Nah, durasinya kependekan nih, gimana caranya? Seret aja di sini. Kita klik titlenya berwarna ungu ini ya. Seret aja, misalkan saya mau durasinya 6 detik. Nah, kalau begini kan kayak nyolok di mata nih, tahu-tahu ada gimana caranya biar dia munculnya pelan-pelan. Nah, klik dulu titlenya, arahkan kursornya ke sini, klik kanan, apply default transition. Yang di sini juga diklik kanan, apply default transition. Jadinya dia akan seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, gimana caranya kita kalau udah bikin title di awal, title in, kita mau bikin title outnya. Biasanya title outnya tuh pemerannya siapa, sutradaranya siapa, tapi tulisannya nggak mungkin yang seperti ini kan. Biasanya kan ada yang seperti ini, yang diem aja tulisannya, tapi ada juga tulisannya yang dia crawling ke atas. Pemerannya siapa, terus si sutradaranya siapa, produksi siapa, itu kan biasanya tulisannya naik ke atas nih. Caranya gimana? Tetap sama, kita bikin title baru. Ya, oke aja. Nah, kali ini kita akan bikin title crawling pakai yang ini, roll atau crawl option. Kita geser playheadnya dulu di sini deh, biar nggak bingung. Nah, di sini kita double klik lagi, kita roll and crawl. Nah, di sini ada title tipenya. Dia mau yang still kayak yang tadi, mau yang roll atau crawl left atau crawl right. Oke. Cara menggunakannya kita ketik dulu. Ketik dulu di sembarang tempat. Misalkan biasanya kalau film tuh ada terlalu ini sih. Kita ubah warnanya dari kuning dulu biar nge-match sama title depannya. Kemudian kita kecilkan dulu font size-nya. Tadi apa tadi? Santi isi bensin. Apa N-nya? Nah, biasanya pemeran. Coba deh. Nggak usah. Biasanya cast ya. Cast. Santi sebagai Santi. Kalau misal kalian kurang jelas, bisa dikecilin dulu. Ops, bisa dikecilin dulu. Ini dihapus. Elah. Dihapus. Dikecilin dulu fontnya. Nah, baru diedit lagi. Santi sebagai Santi. Sutradara
Ridwan deh, Ridwan ini nama nggak tahu nih, nama ngarang sutradara Ridwan, produksi dadakan. Nah, udah nih, udah kelar nih. Nah, eh, saya mau ini dia nge-crawling ke atas gini nanti. Ini bisa dibikin tengah ini ya. Nah, biasanya dia begini nih. Ya kan? Nangkep nggak maksud saya? Santi isi bensin, gas, saudara Ridwan produksi dadakan, tak gitu kan. Jadi nanti si titlenya ini akan nge-crawl ke atas. Jadi kita klik dulu si tulisan yang tadi kita edit, kemudian kita roll crawl options di roll. Timing frame-nya ini nggak usah deh. Oke, coba kita jalankan ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Set. Akan jadi seperti ini. Nah, oh iya, tadi kan saya narik ininya ya, narik durasi dari titlenya ya. Makin titlenya durasinya saya tarik, speednya akan makin lambat. Ini ke bawahin lagi dah. Ini dia nggak nge-scroll sampai ke atas ya. Coba kita ini lagi. Apakah memang tidak meng-scroll sampai ke atas? Oh, sampai end of screen nih. Coba. Oke. Jadi problemnya tadi kenapa si tulisannya ini menghilang, nggak nge-scroll sampai ke atas, karena opsi dari end of screen-nya ini nggak dicentang. Kalau start of screen-nya ini dicentang, otomatis title-nya itu akan mulai dari sini, dari menit ke sini nih. Karena kepanjangan, makanya itu nggak usah yang dicentang, cukup yang di end of screen-nya aja. Lalu di OK, tutup, close, akan jadi seperti ini. Oke, setelah kita memberi titling segala macamnya, bisa istilahnya apa sih ya? Finishing. Saya lupa istilahnya apa. Pokoknya kita 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 perbaiki shootnya yang mau kita edit, entah itu kontrasnya dinaikkan, diturunkan, atau warnanya dicerahkan, atau di bagaimana kalian suka lah. Intinya sih itu sih. Nah, pada tahap ini tinggal finishing akhir. Nah, saya mau nih footage-nya rada dicerahkan atau warnanya dibaguskan nih. Coba ya. Hmm. Nggak usah deh. Aja. Oh iya, kalau mau ngedelete efeknya, misalkan kalian nggak suka nih brightness contrastnya, bisa dinonaktifkan atau bisa di delete. Klik efeknya lalu pencet delete. Nah,
Karena kita nggak bahas color grading secara detail ya, eh, saya akan ngebahas mengenai color grading simple aja. Nggak tahu ini bisa dibilang color grade atau bukan, cuman setidaknya ini bisa mempertajam atau mempertajam warna dari footage kalian. Caranya gimana? Di kolom efek cari curve yang RGB curves. Klik, drag ke sini, scroll di efek kontrol sampai ke bawah sampai kalian nemu kurva seperti ini. Eh Kalau kalian nggak terlalu ngerti, biasanya saya pakai settingan yang seperti ini. Masternya, ini kan ada garis nih. Klik di sekitar sini, arahkan naik ke atas, turun ke bawah, kita bikin kurva S. Hmm, kurva S ini cukup. Warna merahnya terlalu... Nah, ops. Karena ini padang pasir ya, biasanya dia identik sama warna merah. Jadi, untuk mengesankan lagi warnanya, kalian bisa main-mainin di sini. Oke, nah ini kan jomplang nih. Ini warnanya natural, yang ini warnanya udah begini aja nih. Caranya gimana? Kalian klik aja di sininya RGB curves, di Ctrl C, klik dulu efeknya Ctrl C, klik footage-nya, Ctrl V. Otomatis dia warnanya akan ngepaste ke sini. Saya lebih suka satu-satu gini sih karena buat neliti warnanya dia ini cocok apa nggak diaplikasikan ke sini gitu. Oh, ini cocok. Ini cocok. Ini cocok. Nah kan warnanya jadi beda tuh. Yang ini nggak terlalu kontras. Yang ini warnanya lebih tajam gitu istilahnya gitu. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi. Nah, kalau yang ini kan terlalu gelap nih. Kita kopas aja settingan brightness yang tadi kita bikin sama. Ctrl C dulu di brightness and contrast. Nah, terus klik footage-nya, Ctrl V. Nah, dia sudah jadi lebih baik. Ini juga Ctrl V. Ops, salah. Mana tadi kok color burn? Multiply, darken, di soft, normal. Brightness and contrastnya, baterai mas saya mau habis nih. Ctrl V, kemudian kita ke sini Ctrl V lagi, kita ke sini Ctrl V lagi. Ini nggak perlu kontras. Ini terlalu gelap, kita cerahkan sedikit. Jangan deh. Coba. Nah, ini kan karena gambarnya terlalu pecah ya, bisa kita sharpen. Sharpen. Pakai yang kernel sharpen biasa aja. Nah, turun. Ini kan udah rada mending. Nggak mending juga sih. Scale-nya kita turunkan. Kayaknya nggak cocok deh ini. Coba yang ini. Ini terlaluan malah. Nah, ini yang rada mending nih.
udah deh gini aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian lebih seneng di apa namanya, lebih seneng di mode seperti ini sih nggak apa-apa sih. Atau misalkan kalian terlalu repot ya ngatur ininya, karena saya juga jujur repot sih kalau harus neliti satu-satu yang tadi opsinya. Bisa lewat blur and sharpen, yang sharpen. Oke. Klik aja, drag ke sini. Kemudian ini kan cuman satu nih, apa namanya, opsinya cuman satu nih. Kalau kalian mentokin gambarnya makin pecah, kalau kalian kesiniin gambarnya makin sedikit rada jelas. Oke, sedikit rada jelas gitu. Ini terlalu nih. Atur ke 16 coba. Kasih detail yang 10 aja. Oke, ini udah better sih menurut saya. Menurut saya pribadi ya, ini udah better 10 nih. Atau ke 5 juga boleh. Untuk mempertajam aja. Oke, setelah kalian selesai memberikan apa finishingnya, silahkan untuk di render. Nah, untuk render usahakan selalu pakai settingan dari kodeknya itu H264. Presetnya biarkan aja di match source. Match source ini menyesuaikan dari footage kamera kalian. Kalau semisal mau dirubah lagi juga nggak apa-apa, cuman takutnya itu akan mempengaruhi dari kualitas videonya. Nah, kembali lagi, kualitas dari video itu juga sangat bergantung dari kualitas dari raw footage, yang mana dari footage yang kamera yang kalian ambil. Kalau semisal footage kameranya terlalu pecah ya ngeditnya juga akan susah. Jadi usahakan nggak pecah-pecah banget lah. Oke, simpen dengan nama karena ini pertemuan ke-6 ya. Pertemuan 6 apa 5 ya? Lupa saya. Oh iya 6 kali. Tadi Santi isi bensin. Save. Langsung bikin ininya dibiarkan saja karena dia akan nyesuaiin dari apa namanya settingan yang terbaik yang bisa dihasilkan oleh video ini. Dicentang aja ininya, kemudian diekspor. Oke, segitu dulu aja materinya. Materinya besok adalah Adobe After Effects. Nah, footage jadi yang ini tolong diupload ke link yang sudah saya taruh di e-learning. Kalau teman-teman yang kemarin belum sempat bikin tugasnya, silahkan digabungkan di sini. Tapi tetap ya ngumpulkannya 3 video ya. Video pertama, video kedua, video ketiga. Video pertama itu yang kalian nyusun footage, logika gambar. Video kedua yang kalian scoring. Video ketiga yang finishing akhir, yang hasil jadinya. Oke.
Ini saya perpanjang sampai minggu depan. Kalau misalkan masih nggak numpuk juga, saya nggak bisa bantu nilai kalian di tugas. Dan itu opsi kalian juga, opsi teman-teman juga. Kalau ada yang bilang, misalkan, Pak saya nggak punya laptop, Mas saya dulu juga nggak punya laptop, tapi minjem laptop temen. Mas, Pak saya nggak kenal sama temennya yang bisa pinjem. Kenalan. Saya dulu juga, saya dulu nggak tahu sih. Saya dulu juga kepikirannya gini, zaman zaman pasti dosen-dosen ngomong saya dulu, nggak ngerasain zaman sekarang kayak gimana susahnya. Iya mas, cuman gimana ya, intinya sih yang lain bisa numpuk, kamu juga harus bisa. Intinya sih itu, nggak apa-apa kalian telat numpuk, nilainya ya akan ada pengurangan karena keterlambatan ya, tapi nggak banyak, paling cuma 5. Dan kalau kalian numpuk itu tetap A. Ini sekali lagi saya tekankan, nggak ada nilai, nggak ada video bagus video jelek. Yang mau saya tekankan di sini adalah kalian bisa melogikakan gambar, kalian bisa memberi scoring yang cocok dengan vibe gambar, dan kalian bisa ngasih finishing yang baik untuk video gitu, video atau gambar. Intinya sih ketiga itu aja. Kalau kalian bisa nguasain tiga itu dan kalian terus latih, bisa jadi kalian bisa side project untuk videographer, wedding atau project-project lainnya itu banyak banget. Teman-teman bisa explore di situ. Ya intinya bisa berguna lah buat kalian. Jadi saya ngomong ngantor kemana-mana nih. Intinya sih itu, tugasnya diperpanjang sampai minggu depan. Saya kasih kesempatan. Kalau nggak numpuk ya nggak apa-apa. Kalau nggak numpuk nggak apa-apa. Ini nggak ada paksaan. Cuman saya nggak bisa bantu nilai kalian. Oke. Sebelum saya akhiri, eh silahkan download Adobe After Effects yang sesuai sama versi Premiere kalian. Misalkan versi Premiere kalian itu CS6, ya usahakan cari Adobe Premiere yang CS6 juga, biar nanti ketika kalian import projectnya compatible. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti bisa diakali dengan After Effects-nya dibikin video dulu baru diimport ke sini. Oke, next pertemuan depan saya akan mulai mengajarkan mengenai motion graphic di After Effects dan gimana integrasinya ke sini, ke Premiere ini. Karena Premiere ini sebenarnya dikhususkan cuman untuk, kalau menurut saya pribadi ya, untuk editing video aja, video film film segala macamnya. Biasanya di sini sih, bukan di Premiere. Kalau Premiere itu untuk animasi. Mainly itu. eh, Segitu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan diajukan di grup WhatsApp atau bisa langsung japri ke saya. Kalau misalkan saya nggak fast respon atau kebetulan nggak ngejawab, mohon bersabar ya. Karena emang ya masing-masing orang juga punya kesibukan, saya paham. Kurang lebihnya itu dari saya. Saya cukupkan pertemuan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.